Jadi pas saya kelas 2 SMA, ada seorang ustadz ya, saya kan pondok, ada seorang ustadz yang nyuruh ganti nama secara tiba-tiba tanpa saya ketahui gitu. Nah pas itu emang kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Pangestu. Di samping saya sudah ada teman saya yang bernama Naili Saida. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol biasa aja sih, nggak terlalu serius banget. Setahu saya nama Naili Saida itu bukan nama asli. Benar nggak sih? Coba silahkan langsung. Iya benar, nama asli saya itu Triwidi Astuti, bukan Naili Saida. Jadi pas saya kelas 2 SMA, ada seorang ustadz ya, saya kan pondok, ada seorang ustadz yang nyuruh ganti nama secara tiba-tiba tanpa saya ketahui gitu. Di situ saya kan masuk ke sekolah lagi kan, masuk pondok lagi. Nah di situ tuh sebelumnya nggak pernah sih ngerasain kayak ada gangguan-gangguan gitu tuh pernah, cuma nggak terlalu separah kayak yang sekarang gini. Jadi mulai dari kapan sih bisa ngelihat yang makhluk halus yang goib-goib gitu? Kalau kayak gitu mah saya pas kecil juga sering ya. Dulu tuh sering ngaji kan, pulang sama kakak-kakak gitu kan, pulangnya sering ngelewatin pohon nangka gitu kan. Sering lihat kayak ada genocop. Tahu genocop nggak? Apa tuh? Gini Poci gitu kan. Tapi cuma nggak ngomong apa-apa, diem. Jadi antara kamu sama si Poci ini kalian itu berhadapan apa enggak? Jadi kan jalan kebun kan, terus tiba-tiba nengok langsung nggak berani gitu tuh, langsung lari, semuanya juga langsung lari gitu tuh. Jadi nggak sempat kayak bertatap muka, enggak. Dari kecil juga sering, cuma bener-bener baru ngerasa itu pas saya kelas 2 SMA tuh. Terus lu juga katanya pernah tuh ya yang pulang ngaji itu yang katanya ngelihat Miss K, betul? Apa ya Miss K? Miss K itu gunti bakun. Ya, jadi kan waktu itu gitu, benar ya? Itu pulang ngaji juga. Pulang ngaji. Pasti ya. Terus? Ya itu saya pulang ngaji tuh ya. Jadi semuanya juga enggak, kalau situ tuh ada, emang semua itu kayak ada penakut, cuma ditahan, jangan lari ntar pada lari semua. Kalau lari satu pasti lari semua gitu kan, cuma ditahan gitu. Mama juga rada takut sih kayaknya, cuma ngedengar maksudnya dia itu ketawa atau gimana? Tawa. Oh, dia ketawa. Jadi biar nggak anak-anak yang takut, ya udah diberani-beranin aja. Padahal mah pengen lari, cuma kalau lari semua gitu. Nah kadang kan suka ngeliat yang kayak gitu tuh ya. Maksudnya keganggu nggak sih dengan ada wujudnya? Emang ya, maksudnya kita itu kan hidup bukan cuma kita yang hidup di dunia, ada makhluk-makhluk yang lainnya. Nah maksudnya itu ngerasa keganggu nggak sih dengan adanya mereka, dan kamu itu bisa ngeliat mereka? Kalau saya pribadi sih nggak terlalu keganggu ya. Pertama-tama tuh kayak yang ngelihat ke sini ada, ke situ ada, jadi kayak canggung gitu. Jadi kok gue tuh mau ngapain gitu tuh, kayak dilihatin gitu. Itu dari kecil tuh ya? Iya, cuma ya emang sih kalau sama anak kecil kan gampang ya ngeliatnya. Jadi ya nggak, misalnya semua anak kecil juga pasti bisa ngeliat gitu. Tapi kok aku lupa ya, pernah lihat nggak ya? Tahu deh. Kayaknya pernah, cuma dianggap boneka aja. Oh no. Kalau boleh tahu ya, kan karena nggak semuanya manusia itu kan bisa ngelihat ya, nggak seistimewa misalkan orang yang di samping ya, kayak dia yang dikasih gitu tuh ya. Emang sebenarnya wujud mereka itu kayak gimana sih? Aduh ya, jangan, tahulah sendiri ya gimana kalau misalkan kayak yang ya namanya orang Indonesia ya. Jadi apa yang dibayangin pasti ya munculnya kayak begitu. Cuma kalau saya sih pribadi orang yang nggak mau cerita ya kalau habis ngeliat gitu-gituan. Jadi nggak mau nakutin orang gitu. Cuma kalau pribadi saya nggak terlalu nyeremin sih kalau misalkan menurut saya. Cuma kalau misalkan kayak kakak gitu kan nggak tahu juga, kan tergantung orang.
gitu. Jadi ya mungkin pokoknya yang selama ini yang menurut saya itu serem tuh ada 2. Apa tuh? Yang pas saya kelas 1 atau SMP. Berarti Jadi terus? kakak kelas 3 ya. Iya. Nah jadi ya maaf ya kak, setiap gedung pasti ada ya, enggak apa ya, ya itu dulu orang dulu banget pas saya kelas 1 itu. Jadi yang dari dulu sampai sekarang masih saya takutin itu Miss K tapi merah. Merah. Berarti emang wujud Miss K merah itu ada ya? Ada. Oh. Dan itu lebih serem ya, lebih serem dari yang putih gitu tuh loh. Jadi kalau menurut saya tuh dia agak gitu tuh. Agak gitu banget, jadi Iseng, dia itu maksudnya iseng atau gimana? aduh merinding semua. Merinding ini beneran merinding. Enggak iseng kalau misalkan yang merah ya. Jadi dia tuh kesannya nggak iseng, dia tuh rada centil sih kalau menurut saya tuh rada centil. Kan kalau misalkan yang biasa kita lihat yang kayak pakai mukena gitu kan ya emang dia mah iseng, jadi dia tuh pengen jahilin orang. Tapi kalau misalkan yang merah mungkin dia tuh rada kayak ada dendam gitu sebelumnya kak. Jadi kayak dia tuh marah, ngerti nggak? Kayak sosoknya tuh marah. Beda loh kak kalau sosok yang jahil sama sosok yang bener-bener tuh marah. Jadi kalau yang marah tuh kayak dilihatnya tuh negatif, posisinya negatif tuh kerasa banget kayak kita tuh. Jadi negatifnya si aura dia itu ngaruh ke kita. Iya. Gitu. Jadi dia tuh kayak aduh merinding sumpah demi Allah. Merinding. Jadi kayak apa ya? Ya mungkin itu kalau menurut saya ya, nggak tahu yang lain. Kalau saya tuh pandangan saya tuh kayak gitu. Jadi centil kak, centil. Kalau ke laki-laki. Cuma kalau ke perempuan rada ganas. Ganas gitu. Jadi kayak ya kan itu apa ya? Kalau menurut saya tuh dia tuh kayak ada pancaran dendam gitu. Terus ya cantik kalau dilihat sama kak. Tapi jangan salahin kalau dia ketawa. Kalau dia senyum, dia bisa lebar sampai sini loh. Serius, nggak kebayang kan? Kalau ya jangan dibayangin ya tiba-tiba orang iya orang tangkas banget. Tiba-tiba. Nah itu mah menurut pandangan saya, tapi nggak tahu kalau yang lain gitu. Oh ada 2 tadi ya yang Iya itu baru 1 loh. yang terus kedua itu yang saya sih pribadi belum pernah ngeliat langsung ya, cuma pernah ngerasain. Dan amit-amit nggak mau ngeliat Pak Wo. Semoga paham ya Pak Wo. Iya. Kenapa kan nggak Pak Wo? Iya paham. Kenapa emang ya? Nggak tahu sih, kalau menurut saya itu sosok yang paling mengerikan tuh itu daripada yang lain-lain gitu. Apa karena dia terlalu banyak aura negatifnya? Nah iya itu. Jadi selain dia itu aura negatifnya benar-benar besar banget ke kitanya. Nah yang kedua itu apa? Yang paling saya takutin, dia itu bisa menyerupai orang yang kita suka, yang orang kita yang kita deketin gitu tuh. Bener itu tapi bener. Jadi dia tuh bisa menyerupai apapun gitu ya. Itu yang benar-benar saya takutin gitu. Selain mungkin mukanya, misalnya bodinya lebih bigger badan gitu ya. Aduh tidak bisa dijelaskan ya. Jadi itu sosok yang nggak mau saya lihat sama sekali, amit nggak mau. Tapi kalau ngerasa ada wujud dia di sini, ngerasa. Ya di mana-mana juga kalau misalkan mitos mungkin ya, kalau misalkan ada Pak Wo pasti ada wangi. Wangi apa bau? Wangi ini apa tuh? Singkong rebus. Kalau mitos bakar. Bakar. Mitos ya guys. Pakai keju juga ini enak. Mozzarella. Keju ya, Keju mozzarella dari mana? Gitu kak ceritanya. Terus kalau wujud-wujud yang lain sebenarnya ada wujud-wujud mereka yang lain itu? Ada sih. Yang saya lihat tuh, coba saya mau tanya ke kakak ya. Kalau menurut kakak nih,
bentuk dari tuyul itu kayak gimana? Yang selama ini kakak pikirkan bentuk dari dedek tuyul. Oh. Kalau dari film-film ya, sering lihat dari film, pasti itu bentuknya kecil, ya, kecil. Mukanya putih. Putih. Kalau di film itu mungkin karena dibedakin kali ya. Iya. Sama kalau enggak, ya botak, nggak ada rambutnya. Saya itu, Pampers. ya itu nggak pakai baju, cuma pakai Celana dalam warna putih. Nah, itu bener nggak? Ya, itu selama ini yang kita tonton di TV ya. Ya, itu yang kita tonton ya. Cuma ya pernah tuh ngeliat, ya itu karena pernah saya dulu magang ya. Kemarin saya magang di bank. Itu saya ngeliat tuh bentuk dia tuh enggak, bentuk si Dede itu enggak selucu yang kita bayangkan. Botak, mukanya putih, kayak anak kecil dibedakin gitu kan, enggak kayak gitu ya. Jadi dia lucu lari-lari itu enggak. Jadi bentuk yang sebenarnya itu kayak, kalau menurut pandangan saya gitu ya, jadi kayak emang sih pendek kayak anak kecil, cuma kepalanya tuh gede, kepalanya lebih gede dari badan dia. Kebayang kan? Kayak badut-badut gitu. Enggak, lebih gede, kepalanya gede banget. Jadi badannya kecil, tahu karikatur nggak sih? Iya, tahu. Jadi badannya kecil, kepalanya gede. Nah, kepalanya itu kayak berurat-urat gitu tuh. Oh iya. Kayak bakso urat gitu. Maybe. Tukang makan, Jadi, ketahuan. Tukang kayak makan guys. urat-urat, dan tangan dia itu panjang, melebihin badan dia. Jadi kemana-mana gitu. Panjang, pokoknya kalau jalan pasti dia pakai tangan gitu. Jadi nggak pakai kaki kalau dia jalan. Pakai kaki juga. Tapi yang setahu saya itu tangan dia itu lebih panjang dari badan dia. Nah, tahu kupingnya kayak gini, Kayak gajah. lancip. Oh iya, kebayang. Nah, dia tuh bertaring. Jadi jangan pernah Kalau dedek itu lucu nggak? itu kayak udah tua loh, muka tua gitu. Cuma emang badannya kecil gitu. Nah, tapi dia nggak ini sih, nggak seganas yang lain-lain. Dia emang kan dia kerjanya ngikutin orang kan. Jadi emang bener kerjanya kayak gitu. Iya. Oh. Ada 2 jenis sih kan sebenarnya. Bedanya? Ada dede yang disuruh ngambil uang-uang orang-orang, ada yang buat pesugihan. Kalau bukan pesugihan, penglaris. So, kalau penglaris kan jadi dia tuh dimasukin ke dalam botol. Dia nggak ngapa-ngapain, dia di botol terus ditaruh di tempat dia jualan, ya udah gitu aja. Sebenarnya makhluk itu tuh makhluk yang paling, kalau dibanding sama yang lainnya ya, dia tuh lebih lemah. Lebih lemah? Kenapa? Nah, kayak anak kecil aja sih, kalau misalkan anak kecil dilempar pakai permen, dia mau nggak? Iya. Ya, jadi dia tuh lebih lemah. Jadi pas dia mau kerja, nah ada orang yang ngeliat. Kalau ada orang yang ngeliat terus dia dikasih permen, dia pasti bakal lari, bakal ngikutin si permen dan ninggalin kerjaan dia itu, gitu loh. Jadi gampang berpengaruh ya. Iya, kalau dibilang. namanya kan mungkin dia kayak anak kecil, cuma ya muka tua. wujudnya gitulah. Kebayangkan. Gitu. Tadi ada yang iseng, ada yang jahil, ada yang biasa aja ya. Maksudnya kalau misalkan bentuk yang salah satu makhluk ya yang itu iseng itu, maksudnya emang dia cuma mau ngisengin kita, apa kerjaan mereka gitu atau gimana sih maksudnya? Iya. Kan enggak kan, katanya kalau misalkan kita ngeliat wujud mereka, berarti merekanya yang lagi apes. Kalau enggak sebaliknya. Itu benar nggak sih? Iya benar. Jadi kayak gini loh Kak, kayak kita tuh punya kehidupan masing-masing kan ya. Iya betul. Contohnya kita tiba-tiba ngelihat dia gitu kan. Nah, berarti energi dia tuh lagi, jadi itu dia tuh nggak lagi lemah, lagi energinya tuh dia lagi habis ceritanya gitu, kayak baterai tuh udah mau habis gitu. Nah, dia tuh ngeliat kita. Nah, energi dia makin lemah gitu kan. Kitanya kaget, takut. Dia ini juga pasti energi dia habis gitu kan. Jadi saling rugi lah. Kalau istilah kata mah kayak rugi. Ya, saya ngeliat dia kaget, takut. Kita lemes kan pasti. Iya. Dia juga sama ngeliat kita, energi dia langsung habis gitu. Ibarat kata dia tuh, nah kalau hal yang kayak gitu kan ya, kayak mereka itu, makhluk mereka itu, dia tuh memang benar kayak diem di benda gitu.
Maksudnya gimana tuh, Bapak? Contohnya di ruangan ini ada. Nah, dia itu diemnya di boneka kakak. Istri amit. Iya kayak gitu. Nah, buat ngumpulin energi lagi, jadi dia tuh butuh diem dulu gitu. Jadi energi dia tuh bakal nambah Sendirinya? Iya. Nah, contohnya gini, dia jailnya kayak nyenggol, tiba-tiba ketek gitu barang jatuh gitu kan ya. Ada kan yang gitu ya. Nah, itu karena energi nanti dia habis nyenggol itu nanti energi dia langsung habis. Jadi nggak sembarangan dia mau Ngegerakin barang itu, atau nggak sembarangan dia mau ngegerakin barang gitu. Karena kalau setelah dia ngeganggu atau habis ngegerakin benda, dia tuh pasti bakalan lemah juga gitu. Sebenarnya nih ya, yang kayak maaf ya, kalau yang arwah yang udah meninggal terus gentayangan itu bukan dia, Kak. Pernah dengar nggak? sih. Jadi dia tuh cuma Itu hantu, setan gitu. itu tuh yang hal negatif, yang emang bentuknya negatif atau positif? Negatif itu. Dia kan menyerupai, jadi ngebohongin kita gitu. Tapi mungkin nggak kalau misalkan ini kan si yang negatif ya, Mm-mm. ada juga katanya kalau misalkan bentuknya dia positif, dia bisa berkomunikasi langsung sama kita. Iya Bisa. sih, bisa sebenarnya, iya tergantung. Nah itu saya tuh pernah pas saya tuh lagi halangan, teman-teman pada sholat, saya di kamar saya itu kebetulan tuh ada gitar, Kak. Gitar kakak kelas udah bir gitu kan, bawa gitar. Ya kebetulan dia bagian kesenian juga sih kan ya. Iya. Nah maghrib sendirian, pas itu tiba-tiba aku coba, Kak, gitar ngegonjreng sendiri, serius. Enggak langsung lari, Kak, speechless, jadi langsung ngeliatin ke gitarnya loh. Bergerak bentuknya. Enggak, tetap berdiri, kan berdiri kayak gini gitar, jadi kayak kegonjreng gitu, jreng gitu doang. Langsung speechless kan ya, langsung lari. Lah, nggak jatuh gitu, nggak ada yang nyenggol juga gitu kan, kayak apa sih gitu. Saya perhatiin tuh ya, tiba-tiba emang ada dia di sampingnya, cuma bentar doang, pas saya merem udah nggak ada. Jadi gitu tuh ya. Kalau ngintip hilang. Iya, jadi ya dari situ udah merinding, kaki merinding. Jadi abis itu tuh udah keganggu. Cuma saya langsung lari keluar karena emang dilihatin sosok dia kan, itu yang bikin bener-bener drop itu kan ya, bener-bener drop. Ya emang sih kalau abis kayak gitu itu pokoknya yang paling serem itu emang ya, paling takut itu ya dia. Ada ustadz yang bilang, Wiji kata gitu, ganti nama. Emang kenapa ustadz gitu kan ya, jadi kaget kok suruh ganti nama gitu kan, emang kenapa gitu kan. Abis itu udah tuh di nggak digubris kan. Yang kedua kalinya yang begini, Wiji dapat salam dari ustadz Ono gitu kan ya, disuruh ganti nama. Itu ustadz juga, dua orang ustadz. Oh iya. Jadi makin aneh kan ya, apa sih disuruh ganti nama. Nah abis itu bener-bener gangguan itu kayak bener-bener kayak, ya Allah Kak, kayak ada yang manggil-manggil gitu tuh. Jadi kayak Kencang ya gangguannya. oh, jadi kayak ngajak gitu tuh, ngerti gak? Iya. Cuma kayak emang sih ya, kalau misalkan saya tuh orangnya kayak gampang ke bawah gitu tuh. Kayak gampang bengong gitu kan ya. Kalau dihipnotis juga pak langsung kena. Gitu, jadi habis itu bilang ke mama, mah disuruh ganti nama. Gitu kan. Emang kenapa? Nggak tahu. Nah sejak itu ke Ustadz kenalan mama kan ya. Ya udah, namanya diganti jadi Naili Saida. Artinya mendapat anak yang mendapatkan kebahagiaan gitu. Selama ini dia nggak bahagia. Aduh maaf. Jadi, nah kayak gitu ceritanya. Terus kalau arti dari Wiji Astuti itu emang Tri Wiji Astuti itu yang apa? Kan saya pernah nanya ya ke bapak, Pak artinya apa sih, namanya ribet banget, Tri Wiji Astuti. Kalau Tri kalian tahu kali ya, Tri itu namanya 3, anak ketiga yang anak ketiga. Kalau Wage itu jadi kayak bulan Jawa, Wage, Kliwon, Pahing, Manis, Pon gitu, ada kan? Kayaknya kalau yang orang Jawa nanti paham deh. Nah, Nggak paham. itu saya lahirnya tanggal promosi. Anak ketiga, Wiginya itu dari Wage, bulan Jawa lah, saya lahir di bulan Wage. Kalau Astuti, nah ini nih Astuti apa coba? Apa tuh? Pas saya nanya ke
Bapa itu artinya apa? Jadi jadi dari kitab Sanskerta Buddha apa Hindu ya? Yang artinya Artinya itu keselamatan. Itu artinya guys. Nah, ini kan kalau misalkan tadi Naili ini bentuk orang yang bisa ngelihat juga ya kalau dibilang gitu. Ini bisa ngeliat. Bisa ngelihat makhluk kasat mata yang tidak bisa dilihat semua orang. Nah, Ya enggak juga. nggak semua orang loh itu Iya, tuh iya. hanya orang yang spesial ya dikasih sama Allah. Dan gitu. Selain itu ada lagi nggak sih? Emang bener. Jadi kan ada orang yang bisa ngelihat, orang bisa ngelihat otomatis tapi bisa ngerasa. Iya. Nah, ada orang yang nggak bisa ngelihat tapi itu bisa ngerasa, betul nggak sih? Benar sih. Contohnya nih ya, sekarang nih kan udah nggak bisa, udah kadang-kadang doang ya, kalau kebetulan doang. Ngerasa di sekarang nih hawanya beda, serius nggak bohong. Jadi ya ngerasa aja gitu tuh beda. Jadi kalau orang nggak bisa ngeliat tapi dia bisa ngerasain, itu lebih takut kalau menurut saya tuh kan. Karena apa, dia tuh nggak bisa ngeliat tapi ngerasa kayak ada yang ngikutin, ada yang merhatiin, tuh lebih risih ya daripada kita ngeliat oh ya udah bodo amat gitu. Iya. Ya Nah, gitu. Emang ada sih, ada yang bisa ngeliat tapi cuek gitu, bodo amat. Itu kalau saya tuh mendingan ngeliat langsung daripada ngerasain. Karena kalau ngerasain tuh, kalau pribadi ya kemarin itu ngerasain kayak gak enak badan. Jadi bener-bener kalau dia ikut kita tuh jadi kayak bener-bener bikin badan kita tuh nggak fit gitu, sakit gitu tuh. Itu lebih berat sih kalau misalnya cuma ngerasain doang, daripada kalau ngeliat doang kan ngeliat bodo amat gitu kan ya, bisa bodoh ya. bodo amat gitu kan. Kalau misalnya ngerasain doang kan kita hanya merinding terus sakit badan, sakit, bisa jadi nanti kalau misalnya kita nggak kuat bisa kesurupan gitu kan. Tuh. Nah, jadi kadang tuh hal negatif yang si dia miliki itu kadang suka berpengaruh sama kita, betul nggak sih? Iya. Contohnya kayak gimana? Kalau saya, contohnya Oke deh, kalau nggak pribadi. Kalau pribadi saya tuh kalau lihat Pokoknya hawa dari aura energi negatif dia itu berpengaruh ke kita gimana gitu salah satunya. kalau saya langsung pusing, terus kayak bedalah hawanya tuh kayak bukan dimensi kita gitu, hawanya beda, jadi kayak panas kayak sekarang ini. Ngau. Kalau dibilang boleh jujur ya, jadi dia pusing sini. Oh iya, Demi Allah pusing. makanya ya, jadi pusing. Kalau lebih parahnya lagi mual, kayak ngerasa pusing mual gitu kan. Nah, pengen cerita juga nih ya, kenapa kalau kita lagi cerita kayak gini kita sering pusing, kenapa coba? Kamu tahu nggak? Dianya marah. Nggak marah, jadi dia tuh pengen nunjukin kalau dia tuh ada, ngomongin saya gitu. Jadi emang kayak gini tuh emang bener-bener ada. Jadi kita tuh ya mungkin bukan dia yang diceritain, tapi dia kayak ngerasa kalau dia tuh kayak nggak mau ngebuktiin kita tuh ada gitu. Jadi kalau dibilang adanya mereka, wujudnya mereka juga mau diakui ya, Iya, sama mau diakui. Jadi kita makhluk hidup. ya ini gitu. Jadi kadang kalau kita lagi cerita pasti pusing. Kalau saya tuh kalau misalnya habis melihat atau ngerasain tuh pusing, pegel. Kalau pegel tuh sakit badan, kadang kayak pengen muntah gitu, mual gitu. Sering pusingnya biasanya di mana? Sering merasa pusingnya biasanya itu di mana? Maksudnya kan katanya pusing ya, otomatis kalau pusing di kepala ya, nggak mungkin di pinggul ya. Di sini guys. Nah, maksudnya kadang tuh pusingnya itu di mana sih? Atau di atas atau di? Kalau saya mah semuanya pusing. Ruwet. Cuma kebanyakan utang bener. Enggak, ya pusingnya bukan pusing kayak pusing sakit kepala, enggak, cuma bener pusingnya tuh kayak ngeliang gitu. Biasa, jadi kayak rasa diputer-puterin, kayak muter-muter gitu, kita habis muter-muter gitu tuh pusingnya, kayak gitu. Ngerasain ya sekarang? Pusing, bener pusing. Tahu Sini. tapi sebelah doang. Sebelah doang sini nih pusingnya. Migran itu. Sumpah enggak. Tadi sebelum nge-tag video ini enggak pusing sama sekali. Maksudnya Ayo. biasa aja gitu tuh ya. Ayo. Enggak. 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 Kita udah CS di sini ya guys. Jangan ganggu. Udah berteman. Berarti sekarang itu
Nah itu udah benar-benar nggak bisa ngeliat wujud mereka gitu ya. Jadi kadang bisa kadang cuma ngerasa gitu tuh. Duluan baik kak. Pandai duluan. Duluan. Jadi kadang-kadang lihat gitu kalau misalnya lagi bener-bener lagi capek, lagi sakit, Lagi daya tahan tubuhnya nggak stabil aja ya. yang lagi fungsi, ruwet, capek. Banyak utang. Tolong bayarin guys. Jadi kayak yang pas kemarin kakak lagi gitu loh. Ngeliat. Kayak kenari. Wow, ya itu kakak yang ada hal itulah. Untung nggak diikutin sampai sini dia. Tapi tetap nemplok juga kan kemarin. Nemplok. Mau diceritain? Boleh. Beda judul. Oh, beda judul. Nanti ya. Di judul selanjutnya. Oke, ya. Mungkin segitu aja. Ya, nanti kita bisa lanjut, bisa cerita-cerita lagi gitu Judul tuh ya. yang lain ya guys. Judul yang lain ya. Saya itu dia. Yang penting kita itu nggak boleh nggak boleh nganggep mereka itu nggak ada. Iya. Ya, karena kadang apa? Karena ya walaupun kita ini ya yang nggak bisa ngelihat, beda ya sama yang bisa ngelihat atau bisa ngerasa. Jadi wujud mereka tuh emang bener kadang tuh mau diakui gitu tuh, karena ya mereka juga hidup walaupun di alam kita ya, tapi sebenarnya kita sama-sama hidup di sini. Sebenarnya mah Saling alamnya berbagi aja. Nah, sebenarnya alam kita beda ya, tapi ya hidup di satu alam gitu tuh. Gimana sih? Sama. Nah, Jadi sama. enggak apa ya, mereka juga hidup, kita juga misalnya mereka juga punya kehidupan, ini juga punya. Jadi ya ibarat kata mah kayak keluarga, jadi saling ya udah sih saling menjaga aja, jangan kita ngeganggu dia ngeganggu dia, jangan gitu guys. Makanya kalau kita nggak mau ngerasa ganggu, kan kadang kalau namanya bentuk makhluk halus ya, jadi kan kita kadang nggak sengaja tiba-tiba Tendang. padahal kita jalan biasa tapi merasanya dia itu ketendang sama kita. Nah, satu, karena kemanapun itu jangan lupa berdoa. Apalagi itu, makanya kalau masuk mana-mana Tapi jangan di kamar mandi, jangan, nggak boleh. Kecuali jadi kita tuh kalau di kamar mandi nggak boleh kayak nyebut nama Allah, ayat-ayat kan Quran. Sebelumnya. Iya. sebelum dan sesudah Iya. gitu. Jangan lupa guys. Ya. Dah, mungkin gitu aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, nanti bisa Komen. di komen ya. Di Di sini mau request apa boleh. Iya, boleh. Ya. Kita belajar dari pengalaman yang deket aja yang udah ada. Tapi kalau misalkan nggak percaya dengan ada ceritanya, silahkan. Ini dari sudut pandang saya dan Kak Dewi ya. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang menyalahkan. Ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa di Like, comment, subscribe. bye bye. Bye-bye.